Ya, memang Matius perkataan 24 nomor 24. memang perkataan itu memang ada. Memang perkataan itu ada. Terus kenapa Anda bingung? Gini, perkataan itu ada, tapi nyatanya ada enggak yang berpura-pura seperti Yesus? Ada enggak yang Ini yang sedang dipertontonkan dalil Anda ini siapa ini? Ini bukan Yesus. Maksud saya perkataan itu boleh ada. Perkataan si Paulus Ini tadi bukan boleh cuma ada perkataan, abangku. Saudaraku, ini bukan cuma perkataan. Ini manusianya yang berbeda. Coba dibaca lagi Dinda, dijelaskan lagi. Dinda Alif. Oke, baik. Ini Pak, di sini itu diduga Yesus oleh si penyidang, dia bertanya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, nah kan, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Ini kan kitab Anda menceritakan kalau ini adalah Yesus. Tapi ingat nanti narasinya akan bertabrakan. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, Kak, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jadi percuma menjelaskan bahwa ini Yesus atau bukan. Tapi pasti di sini nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Halo. Orang yang di sidang ini, yang lagi di sidang ini, Pak Sihite. Orang yang lagi di sidang ini berkata, Yesus itu ketika orang ini di sidang, Yesus sudah ada di langit. Dia sudah ada di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Maksud saya ada belum terjadi penyaliban, Bang. Belum terjadi penyaliban. Tapi Yesus sudah berada di langit. Memang itulah yang dikatakan Al-Quran, aku mengangkat. Pada saat perkataan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, di sana kan Yesus tidak ada membantah. Karena sebab bagaimana Yesus tidak pernah, dia justru membantah. Dia mengatakan dia sudah mengagungkan dirinya. Akulah raja, akulah bapa. Justru di situ dia membantah. Dia katakan Yesus sudah ada di langit. Itu diterima. Kalau dia mengatakan Yesus sudah ada di langit. Justru Yesus yang ditangkap ini, yang disalib ini, itu membantah kalau dirinya Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus sekarang sudah ada di langit. Gini loh Bang Juma, kalau memang penilaian Anda demikian, sekarang saya tanya balik dulu sama Anda. Berarti yang memakaikan lenan, yang lari ya, yang ditangkap bukan Yesus. Kalau memang sesuai dengan penilaian Anda, kalau yang disalib itu bukanlah Yesus, itu yang disalib ini yang mengatakan, aku bukan Yesus, bukan saya. Itu sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di depan mahkamah agama ini Yesus atau bukan? Makanya dengarkan dulu. Nggak usah bang, saya tanya. Berarti yang sedang berbicara di hadapan mahkamah agama ini siapa? Yesus atau bukan? Anda tidak kasih waktu sama saya untuk ngomong. Makanya saya mau menerangkan. Justru saya bertanya itu karena saya kasih Anda waktu. Ini loh Bang Juma, supaya Anda tidak keliru. Kenapa di kelahiran kok jadi saya yang keliru? Gini loh Juma, enggak dengar dulu. Kenapa mulai dari kelahiran dan sebelum penyaliban Anda mengakui Yesus itu adalah? Iya, setelah keluar dari kubur itu bukan lagi dia. Ini buktinya nih, kuncinya ini. Yang disalib ini mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit. Yang disalib ini loh yang mengaku. Ini belum disalib. Ini masih di sidang. Jangan di-mute. Ada kata sudah. Ini masih di sidang ini. Ya kan guru, ini masih di sidang. Orang yang kalian sembah ini yang keluar dari kubur ini masih di sidang, belum disalib. Dan dia telah mengatakan sekarang juga. Kenapa Anda membantah? Makanya saya bilang Bang Juma, gini loh Bang Juma. Kenapa setelah Yesus bangkit dari kematian pada pas penyaliban Anda tidak mengakuinya dia lagi, padahal mulai dari saya sudah bilang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, Cak Ayu. Bahkan jangankan yang keluar dari kubur,
Yang ditangkap aja bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma. Makanya saya bilang Juma, kan Anda mengakui Yesus yang lahir dari Bunda Maria, itu Anda akui tidak? Itu tidak Anda Dia tidak akui, diangkat tidak? Setelah orang-orang Ya, makanya. kafir, setelah iblis berencana membunuhnya, kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti tidak berhasil Yesus itu disalib. Dijawab Yang dulu ditangkap pertanyaan. ini bukan Yesus. Ini bukti data. Kalau yang ditangkap itu bukan Yesus, aduh, pening aku. Makanya Kenapa data yang ada dalam kitab saudara Anda bantah? Kenapa? Ini dalil di Makanya kitab Anda. dijawab dulu pertanyaan saya. Makanya didengar. Gak dulu ada, penjawab. ini dalil kau baca, ini dalilmu kau jawab ini. Dalilmu kau jawab. Karena kamu Dalil. yang punya room, kamu yang Ini. berkuasa, tidak kamu kasih waktu untuk lawan debatmu. Di situ Kenapa kamu tidak membantah dalil ini? Kenapa? Kenapa kau tidak bantah dalilnya? Sekarang yang saya Kenapa kau bantah jelaskan, saya? Kau bantah dalilmu. Orang yang dihakimi ini. Memakai dalil, kamu memakai dalil tidak pada tempatnya. Itu Ini makanya orang lagi sedang kamu disidang. memakai dalil Orang tidak lagi pada disidang tempatnya. itu. Makanya dengar dulu saya ngomong. Orang lagi disidang ini. Oh, Ini orang lagi disidang. Yesus sedang disidang Bang nih. Ite, Orang yang bisa ditangkap saya- ini sedang disidang. Saya nanya, Bang Ite. Saya nanya dulu. Ini orang lagi sedang disidang, yang disangka Yesus berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di langit. Berarti yang disidang ini bukan Yesus, kampret. Cuma ini Yesus kan di Kenapa mahkamah. saudara-saudaraku Kristen ini? Kenapa kalian ini kok? Kenapa boleh kalian saya, ini? Pak. Al-Quran Ini- kok benar kali. Kenapa Al-Quran saya terlalu benar gitu loh? Udah boleh saya. Kalian itu zolim. Karena kalian boleh tidak menggunakan saya akal. Kenapa Al-Quran saya begitu benar ya Allah ya Rabb? Kenapa Al-Quran saya begitu sempurna? Udah boleh saya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Saya mau bicara udah boleh juga. Ini tertulis, malah ditunjukkan dalilnya. Orang yang sedang disidang, yang akan digiring kepada penyaliban, berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di langit. Berarti Saya ini boleh yang ngomong, disidang bukan Yesus. Saya boleh ngomong tidak? Saya boleh ngomong tidak? Udah ah, mending masak Saya air. ngomong? Boleh saya ngomong? Gini loh, Bang. Coba apa yang kau mau ngomong apa sih? Coba. Gini, Udah jelas kalian sekali itu yang disampaikan data-data dengan argumen gini. Gurunda. Silakan. Apa? makanya saya bilang itu dalil tidak sesuai pada tempatnya, letaknya kalian buat. Makanya saya bantah. Gini, Kenapa saya bilang kayak gitu? Lucunya, Yesus, lucu. Ini dalil penangkapan ini. Dengar dulu saya ngomong. Ini dalil penangkapan yang ditangkap ini. Kamu yang harus mendengarkan. Ini dalilnya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kenapa Anda nggak bantah dalil itu? Kenapa bantah saya? Makanya saya Ini dalil bilang sampai di jelas mengatakan di mana menurut iman kalian Yesus yang lahir dulu dari Bunda Maria itu berkeliaran di bumi sampai di mana? Sampai di mana dia diakui? diangkat. Apakah Dia diangkat pada ketika saat Anda kapan- baca di dalam Lukas 22. pada saat kapan dia diangkat? Pada saat kapan? Pada Ada saat- tidak ada yang tertulis. Tadi Ada dengarkan. Tadi Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 4344. Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku tapi atas kehendakmu yang terjadi. Lalu maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, peluhnya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Itu malaikat turun memberi kekuatan kepada dia. Saat itulah dia diangkat. Gini loh Bang Juma. Apa bukti saat itu dia diangkat? Dengar. Apa bukti saat itu dia diangkat? Berdasarkan khotbah muridnya. Muridnya yang berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33. Malaikat mengangkat Yesus ke langit. Pengakuan Yesus juga ketika dia dicobai iblis di dalam Lukas 4, Matius 4. Malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menatang Yesus di tangannya, untuk mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Iya, dia diangkat. Dan Yesus pun mengatakan tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang menyerahkannya. Yesus menyerahkan dirinya diangkat ke langit. Pada saat dia dicobai sama iblisnya, dicobai. Aduh. Tahu nggak di situ apa perkataannya?
Jatuhkanlah dirimu, sebab malaikat akan menangkapmu supaya kau tidak terantuk ke batu. Gak ada dibilang di sini. Nah, itu ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis itu? Tahu nggak Juma berapa kali Tuhan dicobai? Yesus itu dicobai. Banyak kali dia dicobai. Dan kemudian Yesus sendiri mengatakan, Yesusnya yang sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus yang mengatakan itu, keluar dari mulutnya sendiri, berdasarkan nubuat Daud. Tiga cobaan yang dikasih sama Yesus apa aja itu Juma? Alamak, ketika dia dibawa ke bait suci, ketika dia dibawa ke padang gurun, oke? Iya. Ketika ke atas bait suci. Enggak berhasil, jangan mimpi. Tidak akan iblis tidak akan berhasil. Rencana iblis berkongkol-kongkol dengan Yudas, dengan tentara Romawi, dengan orang Farisi tidak akan berhasil. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus sendiri, Yohanes 14 nomor 30, Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap diriku. Yesus yang mengatakan itu. Pada saat dia dicobai, apa jawaban? Berhasil nggak? Berhasil nggak iblis? Ya tidak berhasil, justru karena tidak berhasil. Tidak berhasil. Ketika iblis berencana menyalib Yesus, berhasil nggak iblis? Itu Juma, kenapa dia berhasil? Inilah bukti bahwa kalian itu berada di kubu iblis. Kamu berada di tidak ada Tuhan minta korban manusia, kampret. Di mana Tuhan meminta korban manusia? Jangan mimpi kau. Yang minta korban manusia itu hanya Dewa Molok. Dewa Molok. Kalian itu penyembah Dewa Molok kayaknya. Sekarang gini, siapa Tuhan yang mengorbankan manusia? Siapa Tuhan yang mengorbankan manusia? Ya Tuhanmu, iblis. Yesus mengatakan yang mau mengorbankan Yesus itu iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Kenapa kau ingin membunuhku? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan kehendak bapakmu. Jadi yang mau membunuh Yesus itu iblis. Sekarang Anda mendukung iblis agar Yesus dibunuh. Anda itu pendukung iblis. Anda menyerang terus, nggak ngasih orang berbicara. Ya, semua pernyataan Anda itu pasti kuserang karena bertentangan dengan Bible. Sekarang pertanyaan saya. Dengarkan Juma. Yesus sendiri, aku menyerahkan hidupku. Paten satu-satu dong, jangan keroyokan. Iya, aku menyerahkan kalau aku mau. Aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17 nomor 8. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Anda jawab sendiri. Anda lihat Markus 9 nomor 30-31. Lalu mereka membawa anak manusia diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Dan dia pada hari ketiga bangkit setelah dia dibunuh. Dia, bukan aku. Dia. Juma mengarang opini sesuka dia. Itu dalil kok dibilang opini, koclok. Makanya dalil semua dibantah sama kalian. Makanya saya Yesus bilang sendiri, Yesus berkata di dalam Markus 9 nomor 30. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka membunuh anak manusia tersebut. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus dibunuh? Ya bisa dong kalau diserahkan, namanya diserahkan. Berarti bohong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang sanggup membunuh aku. Yesus, aku akan mati sama. Sebentar Juma. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang sanggup membunuh aku. Berarti bukan dia yang dibunuh itu, bukan. Astagfirullahaladzim. Satu-satu yang Kristen, satu-satu lah. Kami yang Muslim aja tertib. Nggak mau dengar dia. Iya, dia nggak mau dengar kita ngomong. Yesus, Yohanes 10 nomor 17. Tidak akan ada yang sanggup membunuh aku. Iya. Hanya aku yang bisa menyerahkan nyawaku dan aku pun berhak mengambilnya kembali. Tanpa dia menyerahkannya. Lalu yang dibunuh oleh tentara Romawi itu siapa yang dibunuh? Kasih kita menjelaskannya Juma. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kalau nggak diserahkannya, tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Sekarang pertanyaannya, coba giliran saya bertanya.
Kenapa Kau aja kalian dan terus, kau iblis aja sama-sama terus. ingin membunuh Yesus? Kenapa Anda dengan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus? Kenapa? Jawab. Jawab. Gini loh. Gini Yang di atas dulu, yang di atas. Jawab. Yang ingin membunuh Yesus. Jangan gini, siapa? jangan gini. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh Yesus. Pertanyaan saya, kenapa kalian keinginannya sama seperti keinginan iblis? Jawab. Itu Jawab, jangan kamu sangkut pautkan sama semua umat Kristen. Jawab. Nggak boleh. Kenapa kenapa keinginanmu membunuh Yesus? Kenapa keinginanmu agar Yesus mati dan keinginan iblis itu sama? Jawab. Cepat. Jawab. Ya itu nggak bisa kamu makan sama semua orang itu Juma. Itu Lah kamu dari tadi memperjuangkan supaya Yesus itu mati. Itu perkataan itu terjadi pada saat hidup Yesus dan bicara pada orang-orang pada saat itu orang-orang Yahudi. Jadi itu perkataan itu nggak berlaku untuk semua orang itu kau buat itu. Makanya dari awal Iblis saya ingin Yesus mati. Iblis ingin Ya, itu Yesus kan mati. iblis. Kamu ingin Yesus mati kan? loh kayak gini bukan kayak gitu kau kalau mau bertanya. Bukan kayak gitu bertanya. Sekarang, Makanya dengar dulu kita kenapa ngomong. kamu pingin kali? Itu kan Kenapa pertanyaan kamu kayak gitu pingin karena kali itu usaha sudah iblis? terjadi. Kenapa Karena kemudian udah- kamu ingin kali? Karena sudah terjadi Kenapa makanya kamu dan iblis pertanyaanmu ingin demikian. kali? Dengar dulu. Udahlah. Aku mau Karena sudah lihat kalian. terjadi Dah, aku makanya tutup dulu. perkataanmu demikian. Ya. Pertanyaan saya kau jawab. Kenapa kamu pingin kali Cuma Yesus memang- mati? Memang gini loh Juma, saya akui kalau Anda memang modal congor. Kenapa Anda kau bilang saya berikan- modal congor sementara Tidak kau nggak pernah menjawab? Anda saya- Kenapa tidak kamu? pernah Anda Kenapa memberikan kamu saya dan waktu. iblis sama-sama keinginannya? Kamu ingin Coba Yesus berikan- disalib, iblis juga Coba ingin berikan Yesus saya- disalib. Kenapa kamu Coba dan berikan iblis saya sama-sama waktu ingin 1 menit. Yesus disalib? Kutanya dulu kamu. Coba berikan saya waktu 1 menit. Iya, ini saya tanya. Berani enggak? Habis itu kau jawab. Berani enggak? Berani enggak mengasih waktu sama saya 1 menit? Kenapa kamu dan iblis sama-sama ingin Yesus disalib? Jawab. Ini waktumu menjawab. Silakan. Saya tidak sama dengan iblis. Saya tidak sama dengan iblis sebab saya bukan iblis. Itu jawabannya. Gampang itu aja jawabannya. Saya tidak sama dengan iblis yang pada Terus yang saat kau itu. perjuangkan tadi bahwa yang disalib itu siapa? Maka ya yang disalib memang nyata itu kalau yang disalibkan. Nah, itu berarti kau ingin Yesus itu mati. Tadi saya sudah memberikan data samamu. Saya sudah kasih kamu data di Lukas 22 nomor 69 yang dihakimi itu bukan Yesus, tapi kau maksa itu Yesus. Makanya Berarti saya kamu mau Yesus yang disalib. Berarti kamu dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu munafik ketika kamu mengatakan kamu tidak mau Yesus disalib, kamu munafik. Kalau kamu tidak mau Yesus disalib, lalu siapa yang menebus dosamu, kampret? Kamu yang munafik. Masa kamu samakan orang zaman dulu sama sekarang? Itu udah 2000 tahun yang lewat. Pakai otak dong. Udahlah. Dengar. Dinda Pakai Alif otak. bisa masuk. Makanya Dinda dengar saya ibadah dulu. ngomong. Dengar saya dulu Berarti ngomong. orang gila ini. Siap. Di sini bentar. Anda membuka dalil, Anda membantah dituntun. dalil Anda sendiri. Mudah-mudahan otaknya yang berkarat bisa kita bersihkan supaya bisa waras. Ya minimal yang mendengarkan di bawah. Tidak boleh kamu menilai otak saya karena kamu tidak memberikan waktu sama saya. Saya selaku apologet Islam Indonesia menjabarkan Al-Quran Iya, dan Anda menjabarkan tidak isi boleh Bible. menilai otak Tidak ada saya penistaan karena di situ. Anda Kalau tidak Anda memberikan menolak, waktu ya itu sama berarti Anda saya. menolak Bible Anda sendiri. Itu dari Coba Anda. Anda Saya berikan menjelaskan waktu apa yang sama tertulis saya di dalam kitab saudara. untuk membukakan Dan itu pikiran juga Anda. adalah pernyataan Yesus itu sendiri. Silakan. Saya ibadah dulu. Kalau pernah Dah, dengar kau hadapi guru saya. kalau Silakan. pernah dengar Oke, Bible oke. karena begitu besar kasih karunia akan Coba mana nih? Mikael. Dia mengorbankan anaknya Oke, yang pelan-pelan, Mikael. anaknya yang tunggal sehingga manusia tidak lagi binasa. Pernah nggak dengar itu? Pernah. Yohanes 3:16 maksudnya ada apa dalilnya coba? itu. Saya ingin bertanya sama Juma. Dia bilang nggak mungkin dia mengorbankan, nggak mungkin Beliau dia izin mau sholat dulu.
Nah, sekarang kita kembali ke poin pembahasan, ya. Karunia dari Tuhan, pertanyaan saya begini, kan Anda kan barusan membawa dalil itu. Apakah dengan Yesus mati di kayu salib sebagai karunia dari Tuhan? Itulah karena begitu besar. Karena begitu besar kasih karunia. Iya, tahu, tadi sudah dibacakan dalilnya. Itulah menunjukkan apakah dengan Yesus digantung di kayu salib yang dipaku tangannya, ditelanjangi, diludahi, ditumbak, itu adalah karunia dari Tuhan? Itulah jalannya. Pertanyaan sederhana gini, diajak santai kok malah jalannya. Iya, berarti Anda memahami karunia Tuhan itu adalah kematian Yesus di kayu salib, begitu? Ya, itu cara penebusannya, penebusan dosa manusia. Jadi buat Anda kekejian terhadap Yesus adalah itu sebuah karunia? Itu bukan karunia. Iblis yang menginginkan seperti itu. Ya udah, clear. Berarti kematian Yesus itu bukan karunia dari Tuhan, tetapi kekejian yang dilakukan oleh iblis. Iya. Kan begitu, Pak? Tapi dengan itu, nah sekarang seperti itulah satu-satunya cara untuk menebus dosa manusia. Loh, ya udah, enggak. Ya udah, berarti karunia menurutmu di situ. Mengorbankan nyawa, ngerti nggak mengorbankan nyawa? Kok jadi mengorbankan nyawa? Untuk Bang, menebus ya memang terbelit teman-teman Kristen. Kalau masuk ke sini, itulah kenapa sampai detik ini masih panas temanya sesama Kristen pun. Karena apa? Karena mau jujur nanti jadi timnya iblis, nggak jujur, sulit mencari karangan-karangan baru. Umat Islam jeli bertanya, begini jadinya. Nah, karunia dari Tuhan, gini. Oke. Sebentar Bang Mikael, begini, biar Anda kan tadi bawa dalilnya. Coba sekarang biar kita ketemu dalilnya pada poin. Saya tanya dulu, Anda jawab habis ini, Anda jawab pakai data ya. Coba, apa karunia dari Tuhan? Kalimat itu yang tadi Anda katakan, saya kasih contoh. Apakah Yesus dengan selamat dari kayu salib itu sebuah karunia dari Tuhan, atau Yesus mati dengan sadis di atas kayu salib itu sebagai karunia dari Tuhan? Yang mana? Yang karunia dari Tuhan itu dari kedua contoh itu tadi? Bangkit dari kematian. Itulah contoh karunianya. Kenapa jadi bangkit dari kematian? Orang dia baru disalib kok. Setelah dia mati disalib, bangkit nggak pada hari ketiga? Bangkit kan? Ngapain jadi ngomongin bangkit? Orang ngomongin mati di kayu salib. Emang orang Kristen dosanya ditebus dari kebangkitan? Dia mati. Lucu Bapak ini. Kenapa jadi nggak jujur? Lambang imannya orang Kristen di tempat ibadahnya di gereja itu palang salib, bukan kuburan, pocong orang bangkit dari kubur, bukan. Kenapa jadi kebangkitan yang dibahas? Baca Bible, jangan hanya sepotong-sepotong yang diambil. Ya, makanya saya tanya tadi, Bang, setahu saya nih, lambang imannya orang Kristen itu salib, bukan pocong. Jadi nggak ngomongin kebangkitan loh. Tapi tentang peristiwa penyaliban. Saya tanya kepada Anda, penyiksaan terhadap Yesus, penumbakan terhadap Yesus sampai pemakuan tangannya, apakah itu kekejian dari Tuhan atau karunia dari Tuhan? Itu bukan Tuhan itu nggak pernah mengajarkan kekejian. Di agama mana ada mengajarkan kekejian? Di agama kalian kalau gitu berarti itu karunia dari Tuhan. Nah, mencuri potong tangan. Enggak, berarti itu karunia dari Tuhan. Yesus mati di kayu salib itu karunia dari Tuhan. Yesus mati itu memang udah jalan dia untuk menebus dosa manusia kayak gitu kan. Mana gantian kita Mikael? Ya boleh Pak, kasih tahu temannya. Bingung memang. Ya teman-teman, saya paham. Saya gini, Bang Mikael, sebelumnya saya menghargai Anda. Saya paham Anda akan bingung menjawab ini, tapi itu konsekuensi iman Anda ketika masuk dalam ranah diskusi. Oke? Jangankan dengan kami, ya dengan sesama Kristen pun masih beda penafsirannya. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan keluar dari apa yang tertulis, yang sudah digariskan di dalam Bible. Jadinya begini. Dari tadi malam bahkan sudah berminggu-minggu ini.
Berminggu-minggu jadinya begini. Kenapa? Sesuatu yang dipaksakan yang ada di dalam doktrin iman Kristen, tetapi berbeda dengan apa yang tertulis, bagaimana berusaha mensinkronkan itu nggak bisa. Tapi mencari cara, menjembatani antara doktrin dengan yang tertulis itu, belum ketemu rumusnya sampai sekarang. Kami paham di situ. Dah bertemu kok, bertemu. Apa yang kau silakan. Apa yang kau tanyakan? Loh, tadi teman Anda itu membawa dalil Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih atas Tuhan atas dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggu. Oten satu-satu dong. Kalian kan di sini berlima. Kita di sini hanya bertiga. Satu-satu dong kalian ya. Saya sudah sekarang diserahkan Mikael tadi sama saya. Bukan diserahkan, Mikaelnya kabur dengan telanjang. Salah. Nah, tadi Yohanes 3:16 dia itu menghormati teman. Jangan kau salah. Oke, mungkin kalian punya bahasa hati masing-masing. Saya tidak dengar soalnya. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka pertanyaan saya, apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah karunia dari Tuhan? Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu kan berdasarkan satu, rencana iblis, kedua, kekejian, ketiga, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Ajaran Tuhan mengatakan Tuhan sangat membenci pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dengarkan. Udah? Silakan. Yesus turun ke dunia sudah rencanakan dari semula bahwasanya dia akan menyerahkan hidupnya untuk korban penebus dosa. Harus melalui kematian. Dan sekarang di dunia ada setan. Setan pekerjaannya pembunuh dan pembinasa. Itu kerjanya. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dia juga mau membunuh. Karena pekerjaannya pembunuh. Berarti setan itu menggenapi pembunuhan Yesus. Dengarkan dulu supaya kau nanti Anda sudah sebutkan barusan. Iya, pertanyaan saya Pak Singa. Pertanyaan saya, berarti setan itu menggenapi rencana Tuhan. Cuma juga kau. Loh, ini pertanyaan saya, Anda jawab. Berarti setan itu menggenapi rencana Tuhan. Udah, dengarkan dulu. Setan pekerjaannya pembunuh. Tahu kau? Kalau misalnya aku ini mau kuserahkan diriku padamu, kalau engkau tidak membunuh, nggak mungkin kau membunuh. Kalau kuserahkan berbunuh aku bilang pun kau nggak mau. Tapi setan itu memang kerjanya pembunuh. Tapi dia tidak pernah mengenal rencana Tuhan yang akan terjadi. Dia nggak tahu ketika dia dibunuh, pengenapan janji Tuhan dan mereka bangkit pada hari yang ketiga dan mereka sungguh-sungguh membinasakan perbuatan iblis itu. Ya, pertanyaan saya, berarti si iblis ini menggenapi rencana Tuhan tadi. Contoh, Hamas Israel nggak pernah nyambung, Rek ditanya kok malah khutbah terus. Kayak gini mau kasih kesempatan terus ngomong. Pertanyaan saya sederhana. Berarti si iblis tadi itu menggenapi rencana Tuhan. Ya, berarti Hamas menggenapi rencana Israel, betul? Kok jadi Hamas? Apa urusannya ini? Pertanyaan saya, si iblis tadi berarti menggenapi rencana Tuhan. Kok nggak ada yang nyambung loh ngobrolnya teman-teman Kristen ini, gimana diskusi? Saya kasih kesempatan untuk ngomong. Gimana? Coba ulang. Ya, saya sebelum lebih lanjut, Anda setuju dengan narasi teman Anda tadi? Narasi apa tuh? Nggak nyimak pula. Pertanyaanmu apa? Saya kembali kalau gitu. Itu pernyataan dia kan beda orang beda pendapat kan. Ya udah. Ya makanya saya tanya biar tidak mengulang, biar hemat waktu. Tadi kawan Anda bernarasi, saya tanya kalau Anda setuju kita lanjut, kalau Anda tidak setuju ya kita ulangi narasinya. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan kalau gitu. Saya jawab. Oke, sekarang saya tanya, kematian Yesus di atas kayu salib dengan sadis itu karunia dari Tuhan atau persembahan dari iblis? Nah, silakan. Boleh saya jawab? Nggak boleh. Oke, Ustadz Alif diam dulu ya, biar saya jawab ya. Nggak boleh. Kenapa, Bos? Ya terserah gua lah, koma gua.
Parah nih hostnya ini nggak bisa jawab. Ya Boleh lo udah nggak dijawab? tinggal waktunya ngomong malah berlete-lete. Hostnya bilang Ngomong. nggak boleh. Kan tadi silahkan, makanya jangan pakai tanya-tanya Saya lagi. jawab aja ya, saya jawab. Oke. Memang betul, Yesus itu dinubuatkan untuk disalibkan dan akan mati. Dan iblis Di mana pun dalilnya? betul. Nubuatan itu di mana? Dulu, bentar nanti tanggapi setelah aku bernarasi. Enggak, pertanyaan saya, biar tidak ngambang. Iya. Di mana nanti- dalilnya kalau Yesus dinubuatkan mau disalibkan itu di mana? Nanti saya kasih Jangan nanti, sekarang dong. Karena kalau nggak ada data, Anda sedang menyebarkan berita bohong. Iya nanti kan bisa kau tanya. Ya sekarang. Kan kita lagi diskusi sekarang. Iya aku jelaskan dulu. Kayak mana kalau kau ngomong saya potong coba Bukan, gimana? datanya ada nggak? Iya ada, tunggu nanti saya jelaskan dulu. Kasih Bernarasi datanya dulu. baru Anda jelaskan. Kasih Bernarasi datanya dulu. baru Anda jelaskan. Nanti kau tanya datanya di mana, saya kasih datanya. Sabar. Nggak gitu. Boleh. Ini aturannya bayar dulu baru makan. Jangan makan dulu baru bayar. Takutnya Anda kabur. Nah, Kok kasih dulu kabur? datanya baru Anda jelaskan. Iya nanti bernarasi dulu biar kau paham. Baru kau minta datanya, aku kasih datanya. Sabar. Boleh? Boleh tenang? Nggak boleh. Harus tenang dong. Tadi Nggak dari boleh. dari tadi ngomong sendiri. Yesus itu berkata Saya di diam. Matius 24, Matius 26 nomor 24 bahwa Iya, anak aku manusia bilang. itu memang harus pergi Yesus sesuai itu dengan apa sudah yang tertulis dibuatkan tentang dia. Mati di kayu salib. Datang iblis, dia datang juga membantu untuk membunuh Yesus. Tujuan iblis dan Allah itu beda. Iblis itu tujuannya Allah itu, Yesus itu supaya dia mati kalau maut, sedangkan Allah dia itu mati dan bangkit. Makanya di mana iblis itu? Di beda mana kamu rencananya. narasi itu dari Jadi mana? dia Mana referensinya memanipulasi seperti data. itu? Dibilangnya Yesus itu diserupakan karena dia Mana udah kalah referensinya malu. kau bernarasi seperti itu di Kalau udah kalah mana? malu dia, Di mana bernarasi dia iblis? sepertinya dia seolah-olah Yesus Konten itu cuman- karena diserupakan. kalau mau ngarang bebas, kalau mau main ngarang-ngarang bebas, kita nggak perlu diskusi agama. Di warung kopi aja tuh di sono. Nih, saya baca dalil ya. Ini saya baca dalil contoh. Perbedaan keinginan iblis dengan keinginan Bapa atau Elohim. Ini saya baca dalil dari Yesus. Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 8, ini kata Yesus, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Berikutnya kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, kata Yesus, berusaha membunuh Yesus, itu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, untuk teman Kristen yang mengaku punya Bible-nya, saya tanya, siapa bapakmu di situ yang dimaksud oleh Yesus yang berusaha membunuh Yesus? Tolong dijawab. Kok lari-lari? Ini jawabannya sederhana sekali. Tadi aja belum kau jelaskan, kau udah minta data, udah mau kasih data, kau buat pertanyaan lagi. Saya ngasih data. Kalian kan miskin literasi, nggak punya data. Saya pakai referensi. Saya ngasih contoh sekalian. Berikut juga bagaimana arah Yesus dalam menjelaskan tentang dirinya. Berdasarkan yang tertulis di dalam Bible. Nah, kata Yesus berkata, dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin. Sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Pertanyaan saya, siapa bapakmu yang dimaksud oleh Yesus yang berusaha membunuh Yesus? Ah, silakan. Ayo Yeremia, ayo Yeremia, ayo. Tanggung jawab Anda. Iya silakan. Ya otennya kalau narasi seenaknya, melintir seenaknya tanpa data ya mau didengerin terus, bagaimana kita mengedukasi orang? Nongkrong aja di warung kopi bebas kok nggak pakai data. Orang kita bahas barometernya itu adalah apa yang tertulis. Jangan sampai narasimu tidak ada yang tertulis, tidak ada referensinya. Ngarang bebas, menyesatkan orang nanti. Nah, sekarang saya kembali pakai data.
Kata Yesus, orang yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapakmu. Pertanyaan saya sederhana, yang dimaksud bapakmu di situ siapa menurut Yesus? Bangun. Aduh. Yeremia jawab atau siapa nyoten yang lain? Bang Sel, tadi rebutan. Ayo, MD. MD apa ini? MD Zoo. MD Zoo, Kristen. Ayo Yeremia. Gampang kok pertanyaannya. Iya, kita kasih pertanyaan itu yang mudah, Bunda. Yang biar apa? Karena kalau yang agak berat-berat, Oten nggak bisa jawab. Makanya kita yang mudah-mudah aja dulu pertanyaannya. Kan gitu. Kita mulai dari yang termudah, biar terbuka pikirannya dan nggak ngarang bebas. Nak Rey, tinggal kau jawab ya. Aku kasih data yang tadi ya, tenang. Alip, tenang. Baru aku kasih datanya. Data apa lagi? Orang pertanyaanku tinggal dijawab kok. Tadi katanya mana datanya? Mau dikasih datanya nggak mau. Dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Maksud Yesus berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan bapakmu. Siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus? Yesus membunuh Yesus. Gimana ini pertanyaannya? Allahu Akbar. Yohanes 8. Kamu diskusi. Kamu memperbodoh diri. Kamu diskusi atau Buat pertanyaan itu yang bagus. Maksud Yesus membunuh Yesus. Maksudnya gimana? Yesus berkata, orang-orang yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapaknya. Nah, pertanyaan saya, siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus? Allah itu sendiri. Oh, benar. Oh. Mana? Kasih datanya. Nyerah saya. Kasih datanya mana? Nyerah dia, Os. Nyerah, Os. Turunkan aja, Os. Karena Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu bukan keinginan bapak yang di surga, tapi keinginan bapak iblis. Kata Yesus, bukan kata saya. Berarti Rey ini termasuk ya? Karena dia menginginkan kematian Yesus. Iya, bapaknya iblis. Kalau dia bilang, kalau dia lagi berdoa, Bapa kami, iblis yang jawab. Aduh. Mampus. Iya, karena dia mengikuti keinginan iblis. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena Yesus bilang begini ya. Satu, berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan iblis. Mengasihi Yesus mengikuti keinginan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus. Nah, orang Kristen sangat menyetujui kalau Yesus itu dibunuh di kayu salib. Kenapa? Karena dosanya ditebus. Kan gitu. Ya berarti benar kalau gitu. Mengikuti keinginan bapaknya yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis. Bunda masuk diskusi Bun ya. Di sini juga masuk asar. Sambil nunggu Gurunda. Orang ngeyel begini ya. Atau Gurunda udah siap? Udah jelas itu ya. Kalian menginginkan. Kenapa kalian ingin membunuhku? Jadi kalau kalian ingin membunuh Yesus, berarti apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya bapak yang menginginkan kematian manusia sejak semula. Berarti yang menginginkan kematian Yesus, yang bertepuk tangan di gereja, ya teman-temannya iblis, keluarga iblis. Daniel, silakan. Bunda, buka dalam Roma 5 ayat 8 Bunda, biar kamu pandai. Tahu lah Bang, tahu lah itu yang bawa kau lah baca lah. Aku baca aja ya. Oke, aku baca ya. Nah, ini dia Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah tadi menunjukkan kan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Berarti itu atas karunia siapa tadi Yesus disalibkan? Itu kan ajaran Paulus. Kalau Paulus memang Paulus lagi. Jadi dalam kitab ini semua ajaran Paulus. Ajaran Paulus memang menginginkan itu. Itu aku bilang, apa yang dalam kitab ini kalian bantah, tetapi kalian bilang salib itu ajaran Paulus. Oh Bunda, saya mendengar Bun, sebelum saya nggak gini. Tadi dia itu mau menunjukkan nubuatan. Yesus mati di kayu salib. Kok nubuatan
Masa nubuatan setelah terjadi peristiwanya nggak nyambung ke Roma. Dikasih dalilnya, kau nggak mau. Monggo Bun, lanjut Bun. Baru Aku dengar dijawab. tadi dia ke situ Kembali ternyata. lagi. Astaga. Bang, kalau kau bawa itu, Paulus memang seperti ajarannya itu. Yang menciptakan salib itu si Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang disalib. Itulah ajaran Paulus. Jadi memang Pauluslah yang mendukung. Kalianlah itu, sejatinya kalian itu Kristen pengikut Paulus yang menginginkan kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus yang kata kalian itu, ya tidak ada Kristen. Tapi ingat, Yesus siapa tuh yang metong? Udah, buka dalam Mazmur. Siapa yang dibuatkan Yesus mati? Yuk, buka. Mazmur 34:21. Ya baca. Nanti bantah lagi. Ini kitab siapa? Baca. Ayo baca. Kenapa Mazmur? Nanti Mazmur bantah 91. lagi. Mazmur 91. Mazmur berapa? 34. Ya baca. Udah, sah? Ya baca, kau baca lah. Ya, nanti dibantah lah. Oke lah, saya baca ya. Oke. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang benci orang benar akan menanggung hukumannya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang berlindung pada dan tidak akan menanggung Di mana situ Yesus? Di mana situ Yesus? Di mana situ Yesus? Iya, kan kau bilang Kan di Yesus situ. perjanjian lama tidak ada, belum ada. Betul, siapa yang dimaksud situ? Di mana di situ tertuju kepada Yesus? Mana? Ya sebelum Yesus datang dukunnya sudah dibuatkan. Ya di situ Itulah maksudnya. dia, Yesus tadi. Tidak Di disebutkan mana di dibilang situ nama Yesus itu. Ada di situ Karena Yesus. belum ada di Di mana perjanjian di situ? lama. Di mana di situ membuktikan kalau itu untuk Yesus? Mana? Kenapa nggak kau bawa Mazmur 91? Bentar, Ustadz Alip ganti akun dulu bisa, Tad? Ustadz Alip ganti akun dulu, Tad. Oh, saya telepon bentar, sebentar. Kenapa enggak sekalian kau bawa Mazmur 91? Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang menyerahkan seseorang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dia adalah orang fasik. Siapa itu Yudas? Jadi jangan cuma ngambil-ngambil itu yang nggak ada di situ Yesus, ngambil juga ini 91. Mazmur 91. Daniel, selamat sore, Kristen. Gurunda sudah aktif. Wih, ada keluarga Tuhan, Mas Aha. Daniel. Selamat sore. Selamat sore. Silakan apa yang Ya, jadi saya sependapat sebenarnya dengan Edis TV bahwa salib Golgota itu rencana iblis. Saya sependapat. Ya ini keren. Karena begini ya. Ada tertulis di dalam Yeremia 7 ayat 31 bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan, bahkan terpikir dalam hati dan rencananya untuk mengorbankan anak manusia. Karena itu cara-cara paganisme. Itu Yeremia 7 ayat 31. Jadi mengorbankan anak manusia itu cara paganisme. Jadi Allah Bapa tidak pernah merencanakan itu. Oke, kemudian yang kedua, ada ayat dalam kitab Tanakh orang Yahudi tertulis begini. Sedangkan kematian orang fasik aku tidak berkenan. Apalagi kematian Yesus orang benar. Bapa tidak berkenan. Jadi bukan rencana Bapa itu kematian Yesus. Karena kematian orang fasik saja tidak berkenan kepada Bapa. Bapa tidak mau orang fasik itu binasa. Apalagi orang benar. Paham itu? Anda Kristen? Saya keluar dari Kristen dan belajar banyak Deno. Gitu. Sekarang apa Bang? Saya mendalami Taurat, Yudaisme. Oh, banget lagi.
KTP apa? Saya mendalami itu. Tapi saya belum masuk dalam komunitas Yudaisme, tapi saya masih belajar membanding-bandingkan semua. Wah, ini ada lagi nih Bang Ben, keren nih. Berarti Bang Ben ini Yahudi cabang Tarutung ya? Ah, bukan, saya belum tergolong. Saya masih belajar. Ya bisa jadi besok-besok jadi Islam loh. Tapi masih belajar Islam, Muslim, Kristen, pelajari semua gitu. Belum final. Tapi tadinya Kristen ya? Tadinya Kristen. Iya, saya keluar. Saya terus terang saya bilang saya sudah keluar dari kekristenan gitu. KTP masih Kristen, Bang? Ah, KTP masih Kristen, mau diganti nanti. Mau diganti keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kristen apa tadinya, Bang? Protestan? Advent. Saya Katolik, oh Advent. Saya Advent. Berarti Protestan ya, Bang ya? Iya, golongan Protestan. Jadi tidak pernah kematian orang fasik saja. Anda bisa cari saja di Alkitab PL. Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, apalagi kematian Yesua Isa Al-Masih orang benar. Salah, Bang. Salah. Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan tidak inginkan, Bapa tidak inginkan itu. Jadi itu memang keinginan iblis, ingin membunuh. Betul tadi ayat tadi. Siapa yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya iblis. Nah, jadi saya ambil kesimpulan seperti ini ya, kesimpulan saya. Jadi jika demikian, berarti tanda salib, menggunakan tanda salib itu menggunakan simbol iblis. Benar, kalau begitu. Nah, sekarang, jadi apa yang direncanakan oleh Bapa? Mengutus Allah itu, mengutus utusannya supaya menjadi taat, itu jadi teladan, supaya ketika setan menggoda, mencobai, ingin membunuh, menyiksa dan sebagainya, rencana setan ini, Bapa akan membalikan itu menjadi satu kebangkitan. Gitu. Jadi rencana Bapa itu membangkitkan, tapi rencana mematikan itu rencana iblis. Jadi rencana Bapa mengutus utusannya supaya taat, Bang. kemudian membangkitkan. Itu Bang, yang benar. Tunggu sebentar, Bang. Kalau nggak mati gimana cara membangkitkannya, Bang? Apa? Kan kalau untuk membangkitkan kan harus mati dulu. Mati dulu. Dan kematian itu rencana setan. Setan ingin kita mati. Bentar, itu lonceng gereja bunyi. Dimatiin dulu lonceng gerejanya. Oh iya. HP itu, Kang, HP. Iya, saya punya alarm. Oh, alarm. Jadi membangkitkan itu rencana Tuhan, ya kan? Betul nggak? Iya, rencana Tuhan. Nah, untuk membangkitkan itu kan harus mati dulu, Bang. Nah iya, rencana setan itu supaya kita mati. Tuhan merencanakan kita mati tidak. Dia Allah orang hidup, bukan orang mati. Paham? Paham prinsip kebenaran ini? Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Jadi dia tidak menghendaki manusia mati. Kematian orang fasik saja dia tidak berkenan. Apalagi Isa Al-Masih ini kematian orang yang benar. Dia tidak berkenan karena itu rencana iblis. Jadi menggunakan simbol salib itu, jika demikian, ini menggunakan simbol salib itu berarti, ya saya pikir-pikir ini, berarti menggunakan simbol rencana setan. Coba. Betul itu ya. Berarti karya setan ya, karya iblis ya, Bang ya. Iya betul. Aduh, bisa hancur, bisa habis Kristen ini. Bisa bentar lagi banyak bersyahadat ini kalau dia sadari seperti pemikiran Bang Daniel. Iya, khusus untuk tauhid ya, khusus tauhid. Aku boleh bantah Bang Daniel nggak? Boleh nggak? Silakan. Gini, Bang. Dulu itu iblis itu berusaha menghalangi Abraham saat akan mengorbankan anaknya. Ya, makanya lahirlah ritual lempar jumroh itu. Nah, kemudian kenapa dia terus? Nah, sekarang Abang coba gunakan pakai akal, Bang. Kemudian Tuhan itu mau mengorbankan anaknya, kira-kira iblis akan menghalangi atau enggak? Apa? Coba. Udah paham Bang Daniel pertanyaannya si keluarga Tuhan nih. Ulangi. Coba Gak ada suaranya Bang Daniel. Lanjut. Dulu kan iblis itu menghalangi Abraham saat akan mengorbankan anaknya kan, Bang. Nah, 2000 tahun kemudian Tuhan mau mengorbankan anaknya Yesus. Nah, kira-kira tuh iblis akan menghalangi lagi atau enggak? Fakta kenyataannya Tuhan hanya menguji
Abraham itu diuji, Abraham diuji imannya, bukan berdasarkan penebusan-penebusan. Tidak punya niat dari Tuhan untuk memang untuk membunuh Ishak. Tidak. Hanya ingin melihat Abraham. Makanya Tuhan halangi itu. Tangannya menahan. Kalau kita baca dia tahan itu tangannya Abraham. Kemudian akedat Ishak muncul tuh. Tanduk binatang tuh. Yang menghalangi itu tuh digantikan. Jadi memang korban yang ditetapkan Tuhan itu korban binatang, bukan anak manusia. Kalau korban anak manusia itu tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan di dalam hatinya, karena itu cara-cara paganisme, mempersembahkan nyawa. Dewa Molok ya Bang ya, Dewa Molok, dewa-dewa. Ya, iya, itu Yeremia 7 ayat 31. Oke? Boleh, Kojiro. Assalamualaikum. Bang Haji Indra. Bang siapa Keren tadi? kalau pemikirannya kayak Bang Daniel ya. Oh, keren sekali. Saya sudah pelajari ini, keren sekali. Makanya kan Yesus berkata kan di Yohanes 8. Kenapa kalian ingin membunuh aku? Iya. Dia bertanya. Berarti kalian mengikuti keinginan iblis. Iblislah menjadi bapakmu. Pertanyaan tadi yang tanya tadi, apa Bapak ingin membunuh Ishak? Menyuruh, tidak kan? Kan dihalangi. Tidak, diganti dengan Tapi hewan. di zaman Yesus tidak terbendung. Terjadi itu rencana setan itu ingin membunuh. Tapi karya Tuhan selanjutnya, rencana Tuhan selanjutnya membangkitkan. Jadi kita harus bukan percaya kepada salib, itu simbol iblis. Yang kita percaya seperti utusan-utusan Tuhan, itu rencana Tuhan supaya kita taat, supaya kita dibangkitkan. Itu rencana Tuhan. Tapi rencana iblis ingin membuat kita menderita, mati. Paham itu? Dan Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, apalagi orang benar seperti Isa Al-Masih. Tidak berkenan Tuhan. Tuhan tidak ingin gitu. Jadi yang ingin siapa? Ingin membunuh Yesus. Iblis. Itu simbol salib itu. Ya. Saya pikir-pikir itu simbol rencana iblis. Janganlah kita pakai itu. Saya nggak pakai sih dari dulu. Iya. Sejak dari Kristen juga saya nggak pernah pakai. Ya nggak masuk akal aja Bang. Dulu iblis itu menghalangi Abraham waktu mau mengorbankan anaknya. Nah sekarang Tuhan mau mengorbankan Itu anaknya. dengar ya, Mas Saha, Mendukung. dengar. Abraham itu diuji imannya, bukan sebagai korban-korban, penebus dosa, penebus salah, bukan. Itu diuji imannya. Apakah dia bisa mampu sanggup mengorbankan anaknya? Akhirnya kan dia taat tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi Tuhan tidak menginginkan korban manusia, maka digantilah. Yang jelas itu seperti kata Bang Daniel tadi, salib itu adalah karya iblis yang menghendaki penyaliban ini adalah rencana iblis. Itu jelas data-datanya disampaikan. Cerdas. Jadi aku bilang ya teman-teman Kristen yang mau berpikir menggunakan akalnya ini tentu setuju dengan pernyataan Bang Daniel tuh. Ya, jangan framing Bunda. Lah, Itu bukan framing. Itu kan berpihak, nggak masalah. Kalau berpihak, yang framing itu bilang sesat, bilang ini dan sebagainya. Itu framing karena kalian bukan agama Kristen, jadi tidak paham. Coba mana datanya kalau bukan iblis yang menginginkan tuh kematian Yesus. Baca tuh Yohanes 8. Di mana iblis menginginkan Yesus mati? Nah, baca ini saya kasih data ya. Di Yohanes. Saya kasih data. Yohanes 8 dan 43 tadi yang dibaca-baca itu. Saya kasih data ya. Ya. Lebih enak pakai data kita. Betul. Nah, Yang modal ngomong-ngomong aja nggak pasti tuh. coba baca di Yohanes 13:2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Yang memprakarsai ini, membisikkan ke Yudas ini rencana pembunuhan ini, si Bilisis. Nah, untuk apa? Baca sampai habis. Untuk supaya Yudas berkhianat.
Nah, itu. Berarti rencana iblis kan? Yudas berkhianat, bukan untuk Berarti menyalibkan iblis. Yesus. Loh, Kamu kan ini Yudas, Liku kenapa nggak nyambung dia? Coba baca, Kan coba baca Yudas yang- baik-baik. Yudas itu kan yang berkhianat Oke, kepada berkubaca aja Bunda ya, tenang, berkubaca ya, berjelas ya, tenang, berkubaca. baca. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Siapa yang membisikkan Anak- rencana? Tunggu dulu, belum. Ya baru kau lanjut. Siapa yang membisikkan rencana pembunuhan Yesus? Ya? Baca habis dulu, tuh tenang. Baca dulu. Rencana rencana apa? Rencana ingin membunuh toh iblis. Tenang ingin membunuh. dulu. Apakah rencana ingin rekreasi? Ada rencana ingin rekreasi. Ngomongnya satu berjelas satu. Biar saya baca dulu ya, tenang. Sebelum selesai baca jangan ngomong dulu, berjelas. Oke. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Syukran, Siapa dia ini? Bang Haji Indra. Rencana apa yang dibisikkan itu Siapa kepada dia Yudas ini di sini? Siapa berkhianat? dia ini di sini? Membunuh dia Yesus. Yesus, berarti tujuan iblis hanya untuk membisikkan supaya Yudas Iskariot berkhianat, bukan menyalibkan Tujuan dia Yesus. berkhianat apa? Tujuan dia berkhianat apa? Apa supaya Yesus itu jadi raja? Dia Atau Yesus berkhianat. itu dibunuh? Dengar. Dia berkhianat kepada Yesus. Satu-satu ngomongnya, Daniel. Iya. Saya tanya kau, tujuan iblis membisiki Yudas itu supaya Yudas berkhianat menjual gurunya. Kan dijual tuh Yesus berapa keping gitu kepada Oke, tentara Roma. Bunda. Ay. Jadi Bilang dia berkhianat, bukan untuk menyalibkan Yesus. Setelah Yesus, Tujuannya setelah dia berkhianat untuk apa? Kenapa Tujuannya banyak berkhianat ini, untuk apa? dia sadar bahwasannya dia Kenapa telah banyak berkhianat sama Yesus. debater sini pada Dia Mana telah Gurunda? menjual Yesus. Mana Gurunda? begini Anda salah memahami. Yesus Kok salah memahami gimana? Iya, Nggak ada- benar. Yudas berkhianat kepada siapa? Kepada Yesus. Harusnya dia lindungi Yesus. Jangan dia serahkan untuk dibunuh. Kan begitu. lagi kok pengertiannya. dengar gimana sih? Dengar, Yudas berkhianat kepada Yesus, bukan berkhianat kepada iblis. Itu kita harus Gimana sih? berapologet yang baik. Tetapi Sopan, santun. merencanakan itu semua agar Kita Yudas berbicara juga. berkhianat sama Yesus, dibisikkannya tadi. Bukan ada rencana menyalibkan. Setelah Yudas sadar dia salah, bahwa Yesus akan disalibkan, dia sadar, baru dia bunuh diri, gantung diri di pohon kayu. Begitu, bukan ada maksudnya bahwasannya Yesus akan mau disalibkan, tapi dia berkhianat menunjukkan siapa Yesus itu orangnya. Dia berkhianat karena iblis. Nah, tujuan dia berkhianat itu dia jual ke tentara Roma supaya apa? Supaya dijadikan raja atau supaya dia diketemukan lalu dibunuh? Dapatkan uang keping. Tujuan dia diserahkan, dijual kepada tentara Roma. Apa tujuannya? Supaya dikasih permen apa supaya dibunuh? Tujuannya dia mendapatkan uang dari tentara Romawi. Aduh, Makanya kalau tidak paham, benar-benar ini otaknya mereka ya kawan-kawan ya. Jadi framing aja. Udah nggak paham, framing lagi. nyatanya tujuan dia diserahkan ke tentara Roma untuk apa? Dia ditangkap lalu di apa? Apa diajak main gundu, main kelereng, atau diajak main apa sama tentara Roma ketika dia didapati? Begini Bunda. Begini, Jadi Yudas berkhianat Barama. kepada Makanya jangan Yesus. Barama Karena itu dia jangan, kan murid. itu dia mic-nya di close. Gimana dia mau bicara? Dia nggak menjawab yang ditanya. Itu siapa Bang Ra itu? Bang Ra mau jawab gimana dia di close mic-nya itu? Karena dia nggak menjawab. Saya tanya, tujuan Yudas berkhianat karena bisikan iblis untuk menyerahkan Yesus kepada tentara Roma. Dia jual Yesus. Tujuannya apa ini? Si Yudas ini yang sudah dirasuk iblis. Apa? Tujuan Yudas untuk mendapatkan uang keping. Terus apa tujuannya kalau bukan untuk Yesus?
Di mana dia yang kita dikatakan bahwa Kan dia jual Yesus dengan 30 keping emas. mana datanya? 30 keping uang. Untuk mendapatkan uang. Kau bilang tadi untuk menyalibkan Yesus, mana datanya? Ya apa tujuannya itu? Apa tujuannya mendapatkan keping? Diberi dia imbalan atas pengkhianatannya kepada gurunya. Untuk Tujuannya menyalibkan apa? Yesus. Coba mana datanya? Mana? Tujuannya karena Yudas tamak akan uang begitu. Ya, Yang kedua betul. pengaruh Bukan Nah, ini apa yang diperoleh, baca apa yang datanya ini. diperoleh tentara Roma ini, tentara Romawi ini, apa yang diperoleh? Karena Yudas sudah diberi imbalan. Apa yang diperoleh? Yudas kan sudah memperoleh duit nih, memperoleh uang berarti pengkhianatannya. sebenarnya Sekarang Pak ini tentara bukan Roma, niatnya apa yang berdialog, didapat? hanya mau goreng kosakata aja. Pertanyaannya nggak nyambung. Film satu diloncat hanya main kata saja, Mbak. Film tadi Yang membunuh tanyanya- Yesus itu siapa? Yang Enggak. membunuh Yesus? Enggak, Nah, Mbak harus kita mengerti ulang dulu, datanya Mbak ya, harus kita ulang mengerti. datanya ya. Jangan bermain kosakata begitu. Jangan bermain Tidak ada kosakata. yang bermain, tidak ada yang bermain. Mbak, Mereka sedang bermain makan kota-kata bersama dan dan iblis telah membisikkan goreng kiri, rencana goreng dalam kanan. hati Belum Yudas selesai satu dia loncat di satu. Dia cuma untuk dengar salib. Apa itu salib? Sebenarnya dengar ini. aduh, tambah lagi datang satu yang nyerocosnya minta ampun. Apa tujuan Yudas itu berkhianat? Apa tujuannya? Sudah diberi imbalan dia kan 30 keping. Nah, apa yang diperoleh tentara Roma ini? Cuma memberi uang si Yudas itu. Nggak ada yang didapati. Apa imbalannya? Apa? Apa imbalan didapat tentara Roma ini? Kenapa dia menyerahkan Yesus? Karena Roma ingin membunuh dia, tapi Yesus sulit ditemukan. Berkhianatlah si Yudas ini karena bisikan iblis. Gimana Jadi sulit iblislah ditemukan? yang memprakarsai itu. Dikatakannya aku setiap hari ada di sini. Mengapa kalian takut? Kata Yesus. Ngapain kalau dia bersembunyi? Susah cari Yesus. Terus kenapa si Yudas ini berkhianat? Dibisiki siapa? Iblis. Itu makanya aku bilang. Berarti iblis hanya penyebabnya untuk mencari sehingga uang, Yudas uang keping berkhianat. Tujuan iblis apa membisiki Yudas? Tujuan apa iblis membisiki Yudas apa? Supaya dia berkhianat kepada Yesus. Yudas tadi kan muridnya. Supaya dia berkhianat menyerahkan Yesus. Muridnya Yesus. Jadi dia diserahkan. Jadi dia berkhianat. Si Yudas tadi. Berkhianat supaya apa? Supaya apa? Supaya Yesus dapat permen. Dia berkhianat menginginkan supaya Yesus itu dibunuh. Tidak Itu ada siapa punya yang rencana? begitu. Mana Iblis. datanya? Mana datanya supaya Iblis berencana dan membisiki Yudas. Mana datanya? Kalau memang itu rencananya si Yudas untuk bunuh Yesus, mana Udahlah kau minum air got dibawalah Udah dari tadi muter-muter dikasih dalil data Itu karya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau menginginkan kematian. Nah, kita buka ya Yohanes 8. Yohanes 8, apa kata iblis di situ? Kata iblis, kata Yesus. Ayat 43. Kita buka ya. Kita dulu urai dulu, Bang, biar dia paham mereka nih. Nih. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat daripada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nih, Yesus mendengar perkataan dari bapaknya, itu yang disampaikan Yesus. Mereka ini mendengar perkataan dari bapaknya sendiri. Jadi bapaknya Yesus dengan bapaknya sih yang menginginkan kematian Yesus ini beda. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh aku, kata Yesus. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jadi Yesus tuh mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Dia menyampaikan di sinagog, dia mengajar. Dia heran, kenapa kau ingin membunuh aku? Padahal yang kusampaikan adalah kebenaran.
Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Maksudnya ingin membunuh orang. Abraham tidak pernah ingin membunuh orang. Kenapa kau ingin membunuh aku? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Iblislah yang menjadi bapakmu, Oten. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia. Jadi kau ingin melakukan keinginan bapakmu. Jadi orang-orang yang sejaman dengan Yesus, yang ingin membunuh Yesus, iblislah yang menjadi bapaknya. Bukan bapak Yesus. Bapak Yesus itu ya, itu yang di langit, yang maha kuasa. Sementara bapaknya nih orang-orang yang membunuh Yesus adalah iblis. Maka kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Begitu ya teman-teman ya. Memang sulit, berat. Akang, Gurunda turun. Gurunda ada tamu, keluar dulu. Gurunda turun. Gurunda ada tamu, keluar dulu. Ustadz Alif juga turun dari sholat tadi ya. Nah, ini pada ini turun. ada pemberitahuan pelanggaran 3 lagi. Nantilah, tunggulah. Ini saya balikin hostnya jadi Bunda Rahma ini. Jadi mau dirungkatin Akang? Enggak. Ini saya balikin hostnya Bunda Rahma, lihat tuh. Yang pertama Bunda Rahma tuh. Berarti tadi itu Bang Daniel itu dikit lagi ya teman-teman. Kalau mereka menyadari bahwa ini karya iblis, insya Allah dia akan belajar dan akhirnya bersyahadat. Kalau salib ini karya iblis ya. Ngeri kawan, ngeri. Bener Bang Jimmy. Kalau kalian mengikuti perkataan Yesus di Bible, mustahil kalian Kristen. Karena yang menginginkan kematian dia adalah iblis. Kenapa kalian berusaha membunuhku? Padahal apa yang kusampaikan adalah kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Baca itu Yohanes 8. Satu perikop bacalah. Tapi memang ya teman-teman, kalau mereka jujur, ya pasti mereka mu'alaf. Makanya harus muter-muter dulu. Aquila. Assalamualaikum. Muslim, Kristen. Para teman-teman, kalau kalian sudah tahu iblislah yang menjadi pahlawan penyaliban. Aduh. Hajinya ada mau lagi belum? Aduh. Ini tadi Bang Kusairi Sai tadi minta permintaan naik Bang. Selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum. Kusairi. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim. Silakan Bang. Apa kabar? Oh, alhamdulillah kabar baik. Bunda ini dari mana nih Mbak Bunda?
Dari Sulawesi, Bang. Oh, kalau Tetangga Bang Zuma. Abang itu dari Sulawesi. Abang kan nanya saya orang mana, Bang? Iya, orang mana, Bang tuh? Ya, saya nanya Abang. Akang itu dari luar negeri, Bang. Oh, luar negeri. Terus udah selesai tadi membantu Mat dia. Udah. Iya, pada kabur, Bang. Berat memang. Oh. Padahal saya baru lab loh ini. Udah berabad-abad nggak lab. Insya Allah kita akan aktif lagi di sini. Kita akan lab lagi ya, teman-teman. Tolong dukung terus. Jangan lupa lopornya digas nih buat absen-absen ya. Dan di follow-follow nih akun Bunda Rahma juga ya. Bunda Rahma sekarang moderator Akang, tapi kalau di-kick terus nanti Akang cabut. karena dia nggak mau denger. Oke, jadi biar ngeyel nggak usah ya, Kang ya. Oke, lanjutlah. Kalau Guru Nda udah turunin, nah udah turunin. Guru Nda senang sekarang ribut-ribut. Bener-bener. Soalnya oten yang benernya udah punah, udah nggak ada. Tinggal yang kayak gitu semua. Otennya tolol, bodoh, tidak mengerti. Jangan Bang, jangan ngatain mereka, mereka udah seperti itu. Kalau abang ini di mana daerahnya, Bang? Saya Jambi, Kabupaten Ke Jambi. Akang itu banyak keluarganya di Jambi, Bang. Enggak, saya bukan di Jambinya Bang, saya di Jambunya. Iya. Nah, saya undang-undang di Oten ya. Kita turun aja ya, Mbak. Siap, Bang. Siap Bang. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sulsel, saudara, saudari. Tidak perlu menjelaskan karena kami tidak mengklaim. Lah, kalian kan mengklaim Yesus tokoh historis. Fakta arkeologisnya apa? Sejarawan yang memuat tentang kehidupannya apa? Siapa? Boleh nanya lagi nggak, Uni? Ya, Apa, mereka Dek? beda pemahaman sih dengan kita. Yesus kan tokoh sentral nih dalam Kristen nih. Tapi kenapa ya biografinya apa sih nggak tercatat lengkap gitu? Usianya banyak yang hilang gitu. Sebenarnya, Padahal kan itu tokoh nah, utama bahkan gitu. anehnya, bahkan bukan cuma tokoh utama. Yesus sendiri diklaim sebagai firman yang menjadi manusia loh. Kalau firman menjadi manusia, maka sepanjang kehidupannya itu adalah firman Tuhan. Coba kalian bayangkan berapa tahun firman Tuhan hilang, ayo. 12 Benar kan tahun. itu? Itu doktrin lebih. Iya. Nah, tahu kan? Yesus hilang dari umur, Jadi- hilang itu ke India dia belajar. Assalamualaikum. Itu kata. Loh, aku ada datanya nih. Aku punya datanya. Kan ini Afwan, Uni nggak pakai sound kan? Kalah suara. Sakit hati aku dari bawah. Aduh, RK itu Nggak bikin aku apa-apa. Gini. Aku tuh tadi mempersembahkan dialog itu untuk anak-anak mahasiswi aku dan mahasiswa. Jadi mereka biar melihat tantangan diskusi itu seperti apa sih. Biar mereka tidak menyepelekan belajar itu gitu loh. Jadi mereka lihat, oh ternyata orang Kristen tuh keji sekali ya. Mereka pakai sound keras, Uniriva nggak pakai sound keras. Uniriva bicara dipotong-potong, ketika Uniriva mengkonfirmasi tidak dijawab, tapi pertanyaan dia minta dijawab dan berulang sudah dijawab, tapi ditanyakan lagi berulang padahal sudah dijawab. Klaim dia tidak dia buktikan, klaim yang tidak kita klaimkan dia minta buktikan, yang dia klaimkan tidak bisa dibuktikan. Nah jadi aku pengen anak-anak mahasiswa dapat poin ini besok ketika aku presentasi materi kristologi di kampus tanggal 30 nanti. Insya Allah dari semester 1 sampai semester 7 nanti itu hadir.
Jadi memang aku mau mempertontonkan itu biar anak-anak mahasiswa tahu bahwa tantangan dialog itu tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka mungkin selama ini berpikir bahwa kalau kita udah open camp dialog berarti orangnya baik-baik ya. Ternyata enggak. Ternyata yang namanya apologet Kristen itu keji cara dialognya. Memang keji. Enggak, tadi udah jelas Ya, itu pertama, dia blunder sendiri bikin tuh. Blunder dia bikin satu definisi. Enggak, yang yang paling dia tidak mencolok kan ikuti. tadi begini, ini bilang. Pokoknya yang namanya seseorang itu harus punya sejarah. Tapi betul kata Uni kan, yang namanya Yesus itu Isa itu bukan tokoh sejarah, histori kan. Dia memaksa bahwasanya Isa itu harus histori, tokoh histori. Nah, kan waktu dibawa ke siapa? Musa, kemudian siapa tadi, Abraham atau Maria sendiri kan bingung dia. Maka dia ngeles kemana-mana. Gitu, saya pikir Uni sengaja atau memang nggak pakai soundcard. Jengkel saya di situ lihatnya. Duh, ini orang kok barbar sekali menghadapi. Aku udah dikirim perempuan. uang sama Ica. Sebenarnya aku kemarin tuh udah dikirim uang sama Ica beli soundcard dan aku udah order soundcardnya. Tadi siapa namanya tuh orang yang ngantar-ngantar itu siapa itu istilahnya? Pakai apa? Kurir. Mereknya apa? Tunggu. Aku lupa mereknya apa. Kurirnya ngechat. Tapi barangnya belum nyampe. Padahal aku tinggal bayar gitu loh. Si Ica udah beliin aku soundcard. Nah, kenapa RK itu harus menggunakan soundcard besar? Ya, kan tujuan kekristenan itu bukan untuk dapat ilmu, diskusi. Mereka tuh kan pengen terlihat jujur kok, ya kayak gitu. Gitu loh. Padahal saya bingung, saya takut kenapa? Saya bahkan bertanya, kamu takut? Tapi belum nih, bukan. Apa Nana motong nih? Apa? Itu soundcardnya udah nyampe belum? Kalau belum, nanti aku kirim nih mau aja, aku beliin lah, nggak apa-apa. Aku udah dibeliin Ica, nggak usah. Aku udah dibeliin Ica. Aku sakit hati yang tadi tuh aku jengkel asli, sakit hati aku. Ini kurang aku pakai headset terbagus loh padahal. Nah, aku pakai headset bagus padahal. Tadi hilang suara Uni. Aku jengkel makanya aku kalau tadi di atas bilang kau ini barbar sekali sama perempuan menang-menangan suara. Nggak boleh gitu. Kalian nggak boleh begitu. Justru gini ya teman-teman ya, kita belajar dakwahnya Rasulullah itu ya. Ketika Rasulullah itu diletakkan kotoran onta di kepalanya, Rasulullah itu tidak bergerak. Sebenarnya apa sih hikmah dari apa yang dilihatkan oleh Rasulullah itu, bahwa dengan meletakkan kotoran onta di kepala Rasulullah itu tidak kehilangan kemuliaan loh. Dengan cara dia melakukan tadi itu, orang yang betul-betul cerdas, pintar, akademik, mereka tahu kalau saya itu benar. Orang yang Kristen pengikut RK dan Edis, suara saya sekeras apa, menggema sampai kemana, mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan mengerti itu. Jadi saya tidak lagi motivasi diskusi itu tidak lagi untuk mempertontonkan membalaskan rasa sakit hati kita. Antum kan tahu saya bisa mencabut lidah RK tadi. Kenapa saya tahan itu? Saya ini akan bergerak menjadi akademisi. Insya Allah sebentar lagi saya akan divalidasi kesarjanaannya. Maka secara secara ini saya harus berubah untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Jadi bukan lagi untuk kayak saya puas-puasin berdebat ini kan sebelum saya dilantik menjadi sarjana kan saya puas-puasin dulu sebagai mahasiswi. Karena kalau sebagai mahasiswi itu masih ada hak kita untuk mempermainkan psikologisnya mereka. Tapi kalau sudah jadi ulama, scholar nggak bisa. Kita ini punya aturan. Karena ketika kita sudah jadi sekolah dan ulama, kita tidak bisa dikatakan ulama kalau kita sendiri tidak implementasikan. Makanya kalau teman-teman lihat para doktor sarjana itu jarang yang mau debat. Kenapa? Downgrade. Mereka kalau debat itu merendahkan diri sendiri. Iya. Coba lihat. Iya. Ada nggak? Bahkan seperti pendeta Kristen aja deh. Seperti Deki Ngadas mau nggak debat? Nggak mau. Dia tahu secara akademik kalau dia debat dengan orang-orang awam itu merendahkan dirinya. Karena salah satu metode dialog yang benar adalah dialog itu dilakukan oleh orang yang setara secara background akademik. Justru aneh kalau Uni tadi teriak-teriak Uni. Terlihat aneh karena Uni seorang akademi. Iya, kita akan ngelihatnya seperti Rasulullah ya, berkali-kali itu banyak contoh sebetulnya. Bagaimana Rasulullah itu menonjolkan akhlaknya. Saya mempermalukan diri saya tadi. Kalau seandainya saya teriak-teriak, saya mempermalukan diri sendiri. Tidak akan bahkan kalau
tidak akan mengurangi Tadi ininya Uni. saya tetap harus kritisi ketika dusta yang dibawa, karena dalam ranah akademisi yang tidak bisa diterima itu kebohongan. Fitnah dan kebohongan itu harus ditekan di tempat. Waktu dia bilang Uniriva mengatakan Flavius Kristen, saya tanya, itu kan diskusi itu mengkonfirmasi jam berapa saya katakan itu, kapan saya katakan, karena kalau memang terbukti saya katakan, saya harus luruskan ke RK, maaf, saya tidak bermaksud mengatakan Flavius itu Kristen. Apalagi dia tidak bisa tunjukkan bukti. Kemudian Uni takut. Indikatornya apa? Uni panik. Panik. Uni ini Nah, pakai ciri-ciri sebentar sedikit. Uni pakai headset Bluetooth atau kabel ini? Tadi suaranya hilang banget loh. Enggak, Suara kayaknya kan Uni hilang sekali. ini apa namanya? Delay suaranya. Telat. Suara kami itu telat masuk ke Uni. Kencangan mana? Tunggu. Kalau kayak gini kencangan mana daripada kayak headset? Ya pakai ini lebih kencang suaranya rasaku. Wah, udah aku cabut nih. Iya, Uni delay Tapi suaranya. Jadi suara kami itu telat masuk ke Uni. Apa aku tadi Oh salah iya, ini ya. Mencol- Buat saudara muslimku yang sering aktivitas di luar, itu kan kadang kita kepengen tuh pakai soundcard. Tuh ada sekarang Ustadz soundcard yang tidak pakai perangkat besar gitu. Dia Ada, langsung ada. headset Ustadz Yan. Iya. Tahu. Langsung tahu. headset. Ya, yang kayak Uni itu sambil Tes. olahraga tuh. Enggak. Bisa. Aku tadi tuh cuman begini, sebenarnya aku tadi DM sama Uni. Maksud aku gini, kalau nggak ada belum. Dia bertanya, "Hei Yudas, hei kamu tentara-tentara Romawi, siapa yang kau cari?" Kenapa apa nih? Gitu maksudnya. Iya. Apa yang tak pernah dilihat Ya, orang yang mengaku aku adalah Mesias. Ini semua berkaitan dengan aduh. Tapi kalau memang kalau guru dia menjelaskan enak ya, keren. Tersusun rapi, tertata, dan poinnya kena gitu loh. Bang Nandar mirip Haji Roma Irama. Mana Bang Nandar? Di Komalnya ya Bang. Ayo naik teman-teman Kristen. Penyaliban adalah karya siapa? Kalau karya Tuhan kau bilang, tunjukkan data. Kalau di dalam Bible, ya yang merasuki Yudas iblis. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu karena kau menginginkan kematian saya. Mengapa kau ingin membunuhku? Sebab iblis yang menjadi bapakmu. Oh, coba. Jadi teman-teman Kristen ini ya boleh dibilang bagian dari karena menginginkan kematian Yesus ya. Bertepuk tangan di gereja dengan kematian Yesus. Jadi kalian ini ya pengikut sibilisis. Siro, selamat bergabung. Assalamualaikum. Selamat sore kalau Kristen. Siro. Oh Siro. Pencet kayaknya si Siro ya. Arumi. Arumi. Selamat sore. Assalamualaikum. Ayamnya yang menyahut. Mama salah pencet ya saudara ya. Akan terguncang ya teman-teman. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yang udah lama berdiskusi ya teman-teman, udah tahunan, berapa tahun yang lalu ya. Kita nggak berani bernarasi. Sekalipun ada dalilnya ya, kita nggak berani menyimpulkan gitu loh. Sekalipun udah ada, kita udah tahu data-datanya. Tiba-tiba datang si Kudis, si Edis. Janganlah aku sebut Kudis ya, karena dia mulai jujur. Datanglah si Edis menyampaikan bahwa penyaliban itu karya iblis.
Ribut mereka dengan si Bom Bom. Bom Bom bilang itu kehendak Bapak. Keinginan Bapak. Pecah dua kubu ya. Jadi pastor pendeta di mana-mana itu diperbincangkan. Neng Nina, waalaikumsalam. Kalau sesuai data ya, dalil ya benar kata si Edis. Siro. Ada si Oten-Oten ini. Ya Allah, mereka sepakat kabur. Saya bagi dua dulu ininya, komalnya coba. Nah, kayak gini. Yuk teman-teman yang merasa dirinya penyembah upil silakan naik ini. Tapi mereka nerima loh, mereka itu menyembah Tuhan yang ada di dalam lubang hidung. Nerima loh. Kalau di Al-Quran kan dijelaskan yang ada di dalam lubang hidung itu kan setan. Nah sama mereka disembah. Ungkat tadi kan enggak, cuma ada pelanggaran tuh pelanggaran. Disabilitas lab dibatasi, Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi karena Anda open cam terlalu ganteng, takut para gadis dan wanita terpikat dengan ketampanan Anda. Dikeluarkan pada 26 September 2025 pukul 15. Tapi memang ya kawan-kawan, kalau nampak begini, Akang itu biasa-biasa aja aku tengok ya. Tapi kalau kita deket kalau kita lihat langsung itu orangnya itu ya disebut ganteng juga sih, enggak terlalu. Tapi simpati orangnya. Manis lah orangnya gitu loh. Sumpah, saya lihat sendiri kan. Kalau gini aku tengok biasa-biasa aja kayak bapak-bapak yang sudah berumur. Tapi kalau kita secara langsung bagus. Cie. Pidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Alhamid. Bagus, tinggi badannya Akang itu, tinggi. Enggak gemuk, tinggi. Saya gemuk sekarang. Perut buncit. Temima, syukron. Saya berbicara apa adanya. Akang itu saudara saya, ngapain saya mau berbicara apa adanya. Dia juga nggak nyogok aku kok. Tinggi berapa katanya? Berapa tingginya ya? 170 kayaknya, 170 lebih. Tinggi. Lebih kayaknya 170 lebih. Jadi seimbang antara badan dengan tinggi. Berat badannya tuh. Banyak kan minum kopi liong. Nggak ada kemarin ada yang mau ngasih kopi liong. Nggak ada. Saya ini sudah bersuami, saya sudah tua. Akang itu masih muda. Mbak Sri ini ada-ada aja. Nggak ada luga di bawah. Udah olahraga kan. Luga itu cari koin, teman-teman. Iya, kopi liongnya nggak ada. Kau kenapa sih suruh Akang berdiri, Mbak Nifa? Mbak Nifa,